Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan, memberikan beberapa macam nikmat kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat umur yang panjang, sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa berkumpul di dalam kelas ini guna melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu dalam proses belajar mengajar. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang masih setia hingga saat ini. Baik, siswa-siswaku yang saya banggakan, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik ya? Ya, Alhamdulillah kabar kita semua baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, Bapak menyuruh salah satu siswa untuk membaca doa. Kemudian setelah doa, kita memulai pembelajaran. Terlebih dahulu, saya akan menyuruh salah seorang siswa yang bernama Taslim, yaitu ketua kelas. Oke, silakan Taslim untuk memimpin doa. Kemudian kita akan mengikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, baik, terima kasih atas doa yang telah dibacakan oleh Taslim. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan mengabsen siswa-siswa sekalian. Bagaimana ketua kelas Taslim? Semua hadir? Hadir semua ya? 28 orang ya? Oke, terima kasih ya. Jadi tiada yang alfa, tiada yang sakit ya? Oke, terima kasih. Baik, Alhamdulillah semua kita hadir dalam kelas ini. Semoga mendapatkan berkah dan rahmat pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak akan mereview kembali beberapa tentang pembelajaran kita pekan lalu. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang zakat, ya, zakat fitrah. Jadi pertemuan pada kali ini kita akan mempelajari tentang ibadah haji. Ibadah haji. Jadi ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Jadi ibadah haji ini adalah satu rukun. Jadi satu kewajiban untuk umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Oleh sebab itu semoga dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, kemudian ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih, kita insya Allah sama-sama nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat haji, insya Allah. Baik, siswa-siswaku yang saya banggakan, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis ibadah haji agar tumbuh keyakinan dan kesabaran dalam beribadah. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita dengan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Itu ya. Baik, siswaku yang saya banggakan, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ibadah haji ya. Jadi Bapak akan memutarkan slide
di Infocus. Bapak akan memutarkan slide Infocus. Nanti sebentar akan Bapak putarkan juga video pembelajaran tentang haji. Jadi semoga dengan pembelajaran ini kita bisa mendapat ilmu insya Allah. Jadi pelaksanaan haji dapat dilakukan dengan 3 cara. Jadi pelaksanaan haji itu pada umumnya, jadi pelaksanaan haji itu ada 3 cara. Yang pertama haji ifrad, kemudian haji tamattu dan haji qiran. Jadi kalau kita naik haji, walaupun memang kita belum pernah naik haji, tapi setidaknya kita tahulah teori-teori atau ilmu-ilmu tentang ibadah haji. Jadi ibadah haji ifrad itu adalah melaksanakan haji terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan umroh. Ya, jadi kita laksanakan haji terlebih dahulu, kemudian baru kita melaksanakan umroh. Itu adalah haji ifrad. Kemudian yang kedua adalah haji tamattu. Ini haji tamattu yang sering biasanya yang paling banyak orang lakukan, khususnya kita di Indonesia. Haji tamattu ini adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Jadi melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan haji. Jadi kita laksanakan umroh, misalnya niat umroh, kita lakukan umroh itu dari niat, kemudian kita pakai baju ihram, kemudian tawaf, kemudian wukuf, kemudian sa'i, lalu kemudian tahalul dan kemudian tertib. Setelah kita melaksanakan umroh, maka kita lanjut dengan haji. Jadi kalau kita laksanakan tamattu ini, ibadah haji tamattu ini, setelah kita laksanakan umroh, kita bisa pakai baju biasa boleh. Kenapa? Karena kita berniat haji tamattu. Lalu kemudian di tanggal 9 Zulhijjah nanti kita niat haji. Jadi kemudian kita pakai lagi baju ihram dengan niat haji. Begitu ya. Kemudian haji qiran. Haji qiran ini adalah melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama atau sekaligus. Begitu ya. Nah, ini biasanya kalau tidak salah saya biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang melaksanakan haji kilat atau haji plus atau haji spesial. Karena ini waktunya bisa singkat. Karena dia laksanakan haji, kemudian dia laksanakan umroh, itu disatukan. Jadi pakaian ihramnya itu dia tidak lepas-lepas lagi. Dia sekaligus. Jadi bukan seperti haji tamattu dan haji ifrad. Begitu ya. Itu perbedaan antara haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran. Pengertian haji. Pengertian haji secara bahasa lugha artinya menuju ke suatu tujuan. Sedangkan pengertian haji secara istilah syara yaitu berkunjung ke Baitullah Ka'bah dengan sifat-sifat waktu dan syarat-syarat tertentu. Itu ya, jadi orang melaksanakan haji itu ya harus ada syarat-syaratnya. Kemudian kita lanjut, syarat-syarat haji. Ya, oke. Coba Putra bacakan dulu. Bisa dilihat Putra? Bisa dilihat slide-nya di Infocus, bisa ya? Oke, bacakan dulu, oke. Oke, jadi syarat haji adalah yang pertama beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi melaksanakan haji ini tidak sembarang ya, harus ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama itu ya harus Islam. Kalau bukan agama Islam ya tidak boleh. Jadi jutaan manusia yang berada di Mekah itu semua umat Islam, begitu ya. Jadi jangan kita beranggapan bahwa itu campur agama, tidak. Semua Islam. Jadi persyaratan naik haji harus Islam. Kemudian merdeka, bukan hamba sahaya, begitu ya. Kalau dia masih budak, dia tidak boleh karena budak ini dalam kekuasaan seseorang, dia miliknya orang. Jadi kalau miliknya orang ini tidak boleh melaksanakan ibadah haji karena dia miliknya orang. Dia tidak boleh kalau pemiliknya bilang jangan naik haji ya tidak boleh. Karena dia harus merdeka dulu. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, insya Allah tidak ada sistem perbudakan, begitu ya. Kemudian mampu, dia harus mampu ya, baik secara internal, material maupun secara fisik. Jadi kalau dia mampu, uangnya banyak, material tapi kesehatan tidak, ya itu dianjurkan jangan ya, karena takutnya nanti merepotkan
mendapatkan orang di sana. Begitu kalau misalnya dia sakit lah, takutnya kalau dia sakit atau sakit parah itu akan berdampak lebih lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau dia meninggal di sana misalnya itu, tapi kalau dia keke atau dia keras kepala atau dia memang ngotot boleh, tapi harus didampingi ya, didampingi oleh orang yang sehat. Kemudian laksanakan pada waktunya. Ya, waktu haji itu laksanakan pada waktunya, tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadan. Tidak boleh ya. Ya harus bulan bulan Zulhijjah atau kita kenal juga dengan bersamaan dengan Idul Adha atau Lebaran Kurban. Kemudian bagi perempuan harus disertai suami atau mahramnya atau orang yang dapat dipercaya. Nah, biasanya kalau kita di Indonesia rata-rata biasanya istri dulu berangkat, baru suami. Semestinya idealnya bagusnya itu ditabung dulu, kalau cukup semua baru suami istri berangkat karena biasanya perempuan itu aib, begitu ya. Tapi kalau memang uangnya modalnya cuma segitu untuk perempuan atau istri saja, boleh, tapi dengan ketentuan harus ada pendampingnya orang yang dapat dipercaya, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah wajibnya haji hanya satu kali seumur hidup, hanya satu kali seumur hidup, begitu ya. Jadi tidak boleh, artinya kalau memang kita banyak uang, atau banyak uang, ya berkali-kali boleh sih, boleh. Cuman alangkah baiknya ada keluarga-keluarga kita yang tidak mampu, itu yang kita biayai, itu lebih besar pahalanya, lebih besar manfaatnya daripada kita berhaji berkali-kali. Karena wajibnya haji hanya cuma satu kali. Begitu ya. Kita lanjut, rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram ini adalah satu pakaian ya, pakaian yang tidak berjahit. Baik, Arif, Arif kita akan baca Arif. Apa itu ihram? Ya, ihram memakai pakaian ihram laki-laki terdiri dari dua lembar kain putih. Tidak berjahit ya, jadi tidak berjahit ya. Dia seperti surban. Surban dia segi empat, itu tidak berjahit. Satu sarung dan satu lagi untuk selendang. Perempuan memakai pakaian menutup seluruh tubuh kecuali wak muka dan telapak tangan. Sebelum ihram disunahkan mandi, memakai parfum, cukur, menyisir rambut, dan memotong kuku. Itu adalah ihram. Jadi niat ya. Pertama kita memakai pakaian ihram itu kita niat haji. Jadi apa niatnya? Labbaik Allahumma, labbaik Allahumma hajjah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau ada niatnya juga nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Jadi begitu ya. Jadi Bapak kasih nonton ya bagaimana itu pakaian ihram, cara pakaiannya bagaimana, karena kita juga uh, harus praktek ya. Jadi Bapak kasih nonton sedikit sekitar 2 menit untuk cara pakai pakaian ihram. Ya perhatikan ya, perhatikan anak, perhatikan semua. Ya jadi ini adalah pakaian ihram ya. Ini adalah pakaian ihram, ya segi empat ya. Lihat, lihat kita caranya. Ini Ustadz Khalil Basalamah mempraktikkan. Ya ini caranya ya. Ini caranya ya. Ya, gitu modelnya.
Jadi dua lembar dengan ukuran yang sama, satu untuk sarung dan satu untuk membungkus badan. Seperti ini kalau kita saling bukan tahu saling jalan antara sofa dan marwah. Buat seperti itu boleh sama ini. Tapi kalau di awal ini tarik sedikit, kemudian ini buka ke atas. Jadi dengan kanan akan kelihatan seperti ini kurang lebih. Pakai ya baik, itu adalah video tentang cara pakaian ihram. Kita lanjut ya, anak-anakku sekalian. Kemudian wukuf di Arafah. Ya, silakan Zainal bacakan dulu. Ya, bacakan dulu ya. Wukuf yaitu berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dimulai tergelincir matahari sampai dengan terbenam matahari. Kemudian mendengarkan khutbah haji, sholat berjemaah dengan jamaah takdim, menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar, berdoa dan berzikir terutama selama waktu wukuf, mulai zuhur sampai maghrib pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu ya. Kemudian rukun haji yang berikutnya adalah tawaf. Ya, kemudian Putra bacakan dulu. Ya, Putra, bacakan dulu ya. Ya, tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat menutup aurat, suci dari hadas kecil dan besar, posisi Ka'bah di sebelah kiri, dikelilingi orang bertawaf. Tawaf dimulai dari searah Hajar Aswad. Tawaf dilakukan tidak keluar dari lingkungan masjid. Itu ya, sebentar Bapak putarkan videonya lebih jelas nanti bagaimana itu tata cara tawaf. Kemudian lari yaitu sa'i. Sa'i berlari-lari kecil atau berjalan dimulai dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadi asbabun nuzulnya ini sa'i ini bahwa ketika Siti Hajar bersama Ismail pada saat itu di padang pasir di Bukit Safa, itu Ismail menangis karena tidak ada air. Kemudian dia meronta-ronta, kemudian ini Siti Hajar ibunya ini kasihan, kemudian dia lari ke sana kemari, dia lari dari Bukit Safa ke Marwah itu sebanyak 7 kali. Ternyata Ismail itu ketika menangis, kakinya itu yang dia ayun-ayunkan di tanah, kemudian muncullah itu air yang sampai sekarang itu yang kita kenal dengan air Zam-Zam, yang konon katanya bahwa air ini adalah air yang paling terbersih dan yang paling steril seluruh dunia. Itu ya asbabun nuzulnya ini terjadinya sa'i. Terlanjut ya. Tahalul. Jadi ini tahalul adalah rangkaian daripada haji yang terakhir. Yaitu mencukur rambut. Jadi mencukur rambutnya itu alangkah baiknya, idealnya itu yang afdolnya itu dibotak. Jadi semua rambut dibotak. Botak ya begitu. Tapi kalau rambutnya memang orang itu sudah tidak ada rambutnya, memang dia botak, berarti memang pisau itu atau cukur itu cuma dihaluskan di kepalanya saja. Begitu ya kalau memang dia tidak punya rambut. Tapi boleh juga kalau kita memang tidak memungkinkan untuk membotak atau memotong rambut, boleh juga minimal 3 helai rambut yang dikeluarkan pada saat itu. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan rambut, maka ibadah haji kita gagal. Karena ini adalah rukun haji. Begitu ya, rukun haji itu harus dipenuhi semua. Kalau salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. Kemudian tertib, yaitu berturut-turut sesuai dengan urutan rukun haji. Jadi berturut-turut ya, tidak boleh misal tahalul dulu atau tawaf dulu, tidak boleh. Jadi dia berturut-turut, dia ihram,
wukuf, tawaf, dan sa'i, dan kemudian sampai dengan tahallul, begitu ya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, baik, Bapak akan memutarkan video bagaimana rentetan jadi rukun haji, kemudian wajibnya haji. Jadi ada perbedaan rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun haji itu harus dipenuhi ya, rukun haji semua dipenuhi. Kalau salah satu rukun tidak bisa dipenuhi, maka dia sah, dia hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji adalah salah satu yang kita tidak penuhi, maka dia boleh membayar dam atau denda, mungkin kambing atau domba, begitu ya. Jadi perbedaan rukun haji dengan wajib haji itu bisa begitu. Kalau rukun haji itu tidak boleh digantikan, tapi wajibnya haji boleh digantikan atau boleh membayar denda. Begitu ya anak-anakku sekalian. Jadi Bapak akan putarkan video tentang rentetan rukun haji, wajib rukun haji dengan syarat-syarat dengan wajibnya haji. Diharapkan anak-anak sekalian ya, anak-anak sekalian agar supaya memperhatikan, Bapak akan membagikan LKPD dari materi ini semuanya. Bapak akan bagikan itu 5 soal. Haji. Ya, silakan menonton. Dan wajib haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Adik-adik, kalian pernah melihat orang-orang yang sedang mengelilingi Ka'bah ketika sedang melaksanakan ibadah haji? Apa nama kegiatan itu? Apakah ibadah haji hanya melaksanakan kegiatan itu saja? Ataukah ada rukun dan wajib haji yang lainnya? Yuk kita simak penjelasannya. Ya, perhatikan ya anak-anak sekalian. Ada iklan lagi. Rukun haji wajib dilaksanakan, jika tidak, hajinya tidak sah atau batal. Ya, betul ya, seperti Bapak sampaikan tadi. Pertama adalah ihram disertai dengan niat. Ihram artinya meniatkan untuk mencegah melakukan hal yang dilarang dalam ibadah haji, disertai dengan niat yang jika diucapkan bunyinya adalah labbaik Allahumma ya Allahu hajja. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kedua, wukuf, yaitu berhenti di padang Arafah, mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf atau berlawanan dari arah jarum jam. Syarat tawaf: A. Menutup aurat. B. Suci dari hadas dan najis. C. Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. D. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. E. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan F. Tawaf dilaksanakan di dalam masjid atau Masjidil Haram. Selanjutnya adalah sa'i, yaitu berlari-larian kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Syarat sa'i: A. Dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. B. Dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan C. Dilaksanakan sesudah tawaf. Rukun haji berikutnya adalah tahallul, yaitu mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut.
Selanjutnya adalah tartib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun tersebut. Wajib haji. Wajib haji adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan, tapi jika tidak, bisa digantikan dengan membayar dan atau menyembelih hewan. Pertama, ihram dari miqat, yaitu batasan waktu dan tempat melakukan ihram. Batasan waktu atau miqat zamani melakukan ihram adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji atau tanggal 10 bulan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Sedangkan batasan tempat atau miqat makani melakukan ihram ada beberapa tempat. Zulhulaifah adalah miqat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Zatu Yaqin adalah miqat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Irak dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Qarnul Manazil adalah miqat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Najdil Yaman dan Najdil Hijaz dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Yalamlam adalah miqat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Juhfah adalah miqat atau tempat ihram orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Mekah adalah miqat atau tempat ihram orang yang tinggal di Mekah. Yang kedua, berhenti di Muzdalifah, yaitu berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji, sesudah hadir di Padang Arafah. Ketiga, melontar jumroh, yaitu melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Melontar jumroh dilaksanakan sesudah tergelincir matahari pada setiap harinya dan sebanyak 7 kali untuk tiap-tiap jumroh. Syarat melontar jumroh: A. Melontar jumroh dengan 7 batu dan dilemparkan satu persatu. B. Menertibkan 3 jumroh dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan yang terakhir jumroh akobah. C. Alat untuk melontar jumroh adalah batu kerikil. Wajib haji yang keempat adalah bermalam di Mina. Wajib haji yang kelima adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Ya, baik, siswa-siswa yang saya banggakan, itu adalah video tentang bagaimana rukun haji dan wajibnya haji. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana rukun haji dan wajib haji. Baik, Bapak akan membagikan lembaran LKPD untuk dikerjakan ya. Bapak membagikan ini, Bapak beri waktu itu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Setelah dikerjakan itu, nanti akan Bapak buat beberapa kelompok untuk menganalisis tentang materi tersebut. Jadi yang dianalisis adalah masalah pengertian ibadah haji dan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Itu ya. Baik, siswaku yang saya banggakan, setelah memeriksa semua hasil diskusi kalian,
Alhamdulillah Bapak sedikit merasa puas, setidaknya kurang lebih 80% dari kalian bisa mengerjakan dan menganalisis materi ini. Kemudian sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan gambaran untuk pertemuan pekan depan. Pekan depan kita akan membahas tentang umroh. Jadi kalau sekarang ini haji, maka pekan depan itu minggu depan kita bahas masalah umroh. Begitu ya. Jadi sebelum kita tutup, Bapak akan memimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Ala ziniyah. Soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, siswa-siswa yang saya muliakan, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kita pada pekan depan atau minggu depan. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Pak Yuslan Muhtar, Ya, Bu. pertanyaan pertama ya, malam juga. Tapi kita tidak bisa melewati harusnya 45 menit kan, tetap 45 menit. Sekarang pertanyaannya, teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar Pak Yuslan itu, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Silakan dijawab. Artinya begini Bu, kalau masalah pengalaman tentang teori belajar kurikulum merdeka ini belum ada, karena di sekolah kami itu sangat jauh masih tentang, apalagi guru-gurunya belum mendapatkan belum mendapatkan materi-materi tentang itu. Tapi kalau selama ini materi-materi yang kami pelajari di PPG ini, insya Allah dari model pembelajaran tadi itu sudah mendekati Bu. Kalau menurut kami. Ya, baik. Teori belajar apa yang Pak Yuslan ketahui saat menerima materi perkuliahan di pendalaman? Oh, teori yang belajar yang saya cuma bisa tahu Bu, cuma masalah metode pembelajaran Bu. Tuh, cuman ada beberapa teori, cuman sudah agak lupa Bu, karena mungkin kalau masalah teori-teori masih itu Bu, saya kembalikan ke tadi, masih kami belum pernah melaksanakan itu. Cuman kalau metode-metode pembelajaran ya, yang kami tahu cuma metode pembelajaran PBL dengan PJBL. Untuk kami biasanya kalau melakukan tugas-tugas di PPG ini. Terima kasih Bu. Selanjutnya, dalam modul ajar ada yang disebut dengan TP dan ATP. Bisakah Pak Yuslan memberikan penjelasan atau definisi tentang kedua hal tersebut? Silakan. Kalau TP Bu, tujuan pembelajaran Bu. Tujuan pembelajaran yang dirancang oleh seorang guru untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kalau ATP Bu, untuk alur
alur tujuan pembelajaran itu sudah kalau sudah dalam prosesnya, Bu. Jadi kalau TP-nya masih dalam perancangan, dirancang tujuan pembelajaran apa, disesuaikan dengan peserta didik, kemudian ATP-nya ketika sudah berjalan, sudah dalam pelaksanaan pembelajaran. Begitu, Bu. Pernah mendengar istilah TPACK? TPACK pernah, Bu, cuman lupa. Apa itu Semacam apa, Bu? TPACK? Semacam apa, Bu? Siapa tahu bisa. TPACK. Iya. Apa itu TPACK? Kalau cuman masalah seperti alternatif yang dapat kita lakukan sebagai acuan untuk masuk pada model pembelajaran, Bu. Kalau yang masuk dalam otakku, maksudnya cara-cara yang alternatif yang kita oleh guru-guru lakukan untuk melakukan model pengembangan pembelajaran. Ya, masih perlu dipertajam ya nanti. Iya. Masih buka baca-baca lagi karena untuk UP itu kan harus matang di situ. Oh iya, Bu. Eh, Bagaimana membedakan PBL dengan PJBL dalam pembelajaran? Kalau PBL, Bu, yang saya ketahui adalah model pembelajaran yang menggunakan penekanan peserta didik kritis agar supaya kritis dan dapat memecahkan suatu masalah. Dia lebih cenderung kepada diberikan tugas, kemudian dipecahkan. Ada guru memberikan tugas kepada peserta didik, lalu diselesaikan oleh peserta didik. Kalau PJBL, Bu, dia kurang lebih sama juga penyelesaian masalah, cuman dia menggunakan proyek. Nah, lalu kemudian proyek itu bisa menghasilkan satu produk. Begitu, Bu. Iya, betul. Bolehlah. Yang TPACK itu yang masih perlu dipertajam ya. Selanjutnya, apa komponen perangkat pembelajaran? Modul ajar. Kan kalau di Iya. apa namanya? Kalau di K13 kan itu RBP K13 itu kan ada 13 komponen. Kalau komponen modul ajar itu apa-apa saja yang harus ada di dalamnya? Silakan. Nah, kalau pada intinya, Bu, untuk komponen modul ajar ini ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu informasi umum, kemudian yang kedua itu kegiatan inti, dan kemudian yang ketiga adalah penutup. Itu, Bu. Itu pengajaran. Yang saya maksud isi-isinya isi-isi modul ajar. Kan kalau di K13 kan ada yang namanya KID, kalau di komponen modul ajar itu apa-apa yang ada. Apa, Bu, komponen pembelajaran dalam modul sistematikanya, Bu? Komponen modul ajar. Oh, itu langkah-langkahnya, Bu. Yaitu tujuan pembelajaran, Bu, kemudian yang mencakup Komponen media pembelajaran, isi-isinya. tujuan pembelajaran, Bu, ada di dalam maksudnya isi apa, Bu? Isi modul. Isi modul kan di situ kan apa modul 1 itu apa? Masih K13 atau sudah IKM, MBKM? Yang mana, Bu? Yang dipakai atau yang dipakai mengajar? Yang Yang sekarang, Bu. Iya. Masih K13? Yang saya download, Bu, yang saya
Yang saya upload. Ya, Yang saya sudah upload. IMBKM kan? Iya, 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 iya. Ya, itu apa yang perlu diisi untuk menjadi sebuah modul ajar? Masih bingung saya pertanyaannya, Bu. Kalau di RPP kan itu ada istilahnya KIKD, kemudian ada apa namanya, ada media, ada pendekatan, ada strategi, ada asesmen. Nah, kalau di modul ajar itu apa-apa? Iya, yang mulai dari tujuan pembelajaran, Bu. Gitu. Tujuan, bagus. Satu, tujuan. Kedua, Tujuan pembelajaran, kemudian eh, tujuan pembelajaran yang terakhir saya tahu cuma daftar pustaka, eh, groserium, kemudian diurutkan, Bu, diurutkan. ya terserah mau urutkan atau bagaimana. Yang penting perangkat di dalam lengkap ada. Ada CP-nya, Bu, ada tujuan pembelajaran. Modul untuk modul. Ya, apalagi? Kemudian JP, jumlah jamnya, Ya, kemudian ada hmm. Saya bantu sebutkan ya. Ada tujuan, ada materi ajar, ada metode, ada media dan LKPD. Kemudian ada instrumen asesmen. Bukan begitu? oh iya, Bu, iya, iya. Dalam modulnya kan yang dibuat? Ya, Oh, itu, Bu. lanjut. Materi apa yang Pak Yuslan ajarkan di madrasah? Madrasah ya, tidak iya MTS atau Alia? Alia, Bu. MA. Di Alia. Materi fikih apa yang diajarkan oleh Pak Yuslan itu mudah dipahami oleh siswa? Silakan. Kalau yang paling mudah itu, Bu, kalau menurut saya selama ini ngajar beberapa tahun itu yang paling mudah itu masalah jenazah, Bu. Masalah jenazah, eh, apa penyelenggaraan jenazah, kemudian zakat fitrah, kemudian kurban dan akikah. Itu, Bu, kalau Oh, yang itu yang, yang yang paling paling mudah. Kenapa dia dianggap mudah, Pak siswa paham? yang pertama kalau Apakah apakah materinya ini lengkap atau materinya menyenangkan dengan strategi atau media atau memang materinya saja sudah menarik begitu? kalau saya, Bu, kalau untuk penyelenggaraan jenazah khususnya itu kan biasanya setelah pembelajaran eh, pakai siklus 1, siklus 2, pertemuan ketiga itu, Bu, kami ada praktek. Jadi eh, lumayan menyenangkan, Bu, karena ini adalah salah satu eh, materi yang langsung dipraktekkan di masyarakat. Jadi untuk Berarti bacaannya juga itu juga, Bu, itu untuk bacaan-bacaannya juga itu kan dari kelas 1 sampai kelas 2 kan biasa beberapa kali dipraktekkan, Bu. Ya, kemudian ada juga biasanya kegiatan antara madrasah itu buat lomba juga seperti itu, Bu, lomba penyelenggaraan jenazah. Makanya kalau menurut saya selama ini untuk materi yang paling menarik itu untuk peserta didik itu di penyelenggaraan jenazah, Bu. ya, kalau yang paling sulit diajarkan dan paling sulit dipahami oleh siswa itu materi apa? Yang paling sulit, Bu, kalau di semester 1 itu konsep fikih dan ibadah dalam Islam.
karena alasannya ada beberapa teori-teori atau beberapa bahasa itu kurang kita pahami, Bu. Sedangkan juga saya juga mengajar itu bukan menghindari sebenarnya, Bu. Kalau materi itu tentang fikih dan konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Kalau di semester 2, Bu, itu jadi kalau untuk kelas 10 itu semester 2 masalah bank, Bu. Masalah riba, masalah bank konvensional itu, Bu. Kalau Itu yang sulit. ya, yang sulit, Bu, yang Hmm. paling sulit itu, Bu. Saya sudah ketahui cara apa yang sulit. Kemudian, eh, apakah dari materi yang disebutkan itu bisa dijadikan eh, apa namanya ini materi-materi yang dipersiapkan menjadi materi proyek, rancangan proyek P5 PPRA? Maksudnya kalau mengajar, Bu, mungkin mengajar di sekolah insya Allah bisa, Bu, bisa. Tapi kalau praktek begini, ah, mungkin saya takutnya ragu, Bu, agak ragu. Tapi memang kalau memang diwajibkan, memang misalnya dosen menekankan harus materi ini, ya mau tidak mau, Bu. Kalau menjadi seorang guru profesional harus begitu. Ya, tidak, ikan ini kan di lapangan. Apakah Ya, praktek jenazah itu atau bank itu ya. cocok dijadikan rancangan proyek P5 PPRA? Kayaknya cocok, Bu. Kayaknya cocok. Iya, Cocok ya. iya, Hmm. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kan kesulitannya itu kan membedakan definisi-definisi konsep-konsep hukum ya. iya. Konsep konsep fikih dan Ya, ibadah dalam Islam. konsep fikih dan ibadah dalam Islam termasuk hukum bank. Iya, iya. Kemudian kalau ini dia di PTK kan, kalau ini di PTK kan, kira-kira langkah-langkah apa yang Pak Islan akan lakukan untuk membuat peningkatan dalam pemahaman siswa ataupun meningkatkan hasil belajar siswa untuk tema konsep fikih dan ibadah ataupun materi-materi tentang bank. Bisa sebenarnya, Bu, tapi harus membutuhkan kalau mungkin langkah-langkah yang pertama mungkin saya masuk pembelajaran dulu, Bu. Saya observasi dulu, Bu. Saya observasi dulu peserta didik. Setelah melakukan langkah observasi, kemudian tindak lanjutnya itu melakukan beberapa wawancara kepada peserta didik, kemudian eh, mungkin bekerja sama dengan teman-teman guru yang ada pembelajaran berkaitan dengan tentang itu, misalnya pelajaran Quran hadis, akidah akhlak misalnya. Eh, Kalau memang ada beberapa siswa yang memungkinkan untuk bisa paham, Bu, ya mungkin bisa, Bu. Untuk langkah-langkahnya ya diobservasi dulu, Bu. Eh, Tadi kalau memang kan apa namanya kan tingkat tingkat ke tingkat pengetahuan siswa yang agak sulit karena sulit yang disebutkan tadi itulah maka sebaiknya memang itu yang dijadikan PTK karena sulit toh. Jadi Ya, meskipun sudah apa belum diobservasi, guru sudah melihat kemungkinan-kemungkinan. Nah, jadi itu nanti bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Baik bukan nanti pada saat PPL, tapi juga boleh dilanjutkan pada saat pembelajaran biasa ketika sudah selesai PPG. Baik, mungkin sampai di situ saja untuk uji pengetahuan. Bisa ambil Al-Quran dan alat tulis menulisnya, Pak. bisa, Bu. Silakan buka eh, surah, apa namanya? Al-Quran halaman 375.
Halaman 375. 75. 385, maaf. Yang lain boleh yang saya kira, guys. Tiga ratus delapan puluh lima, Bu. Iya. Tunggu, Bu, tunggu. Ya. 300 sampai ini. Dapat? 385 Ya. Al-Qasas. Surah apa di situ? Al-Qasas. Al-Qasas. Iya. Coba dibaca ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul Ulangi. kitabil mubin. Pak Yuslan ulangi. Pak Yuslan ulangi bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Bagus. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yusabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Baik. Sekarang Pak Yuslan, silakan menulis. Silakan menulis Ya, Bu. huruf jim di depan, huruf jim di tengah, Tunggu, Bu. huruf jim di akhir. Jim. Jim di depan, jim di tengah, jim di akhir. Tulisannya. Jim. Sudah, Bu? Ya. Penulisan jim di depan, jim di tengah, jim di akhir. Bagaimana cara menulisnya? Penulisan Jim di depan. Sama kayaknya, Bu. Tidak apa-apa. Kalau sama silakan ditulis, saya cek nanti. Maksudnya disambung ini, Bu, semuanya. Dipisahkan kan, jim di depan bagaimana, jim di tengah bagaimana, jim di akhir bagaimana. Nah, Bu. Sudah. Coba diperlihatkan di layar.
Sudah? Tunggu Bu, tunggu. Ibu, maksudnya dipisah-pisahkan ini Bu. Ya, dipisahkan. Bagaimana kalau dia huruf depan, bagaimana cara menulisnya? Bagaimana kalau dia huruf di tengah? Bagaimana juga dia kalau huruf di akhir? Sudah Bu. Mudah-mudahan bagus Bu. Ini Bu. Lihat, cek. Belum. Tak kelihatan ya. Coba Ini. tampilkan jelas. Ini Bu. Jim, 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 Jim di tengah, Jim di depan. Yang mana Jim depan? Ada 2 itu Jim depan. Ada 4 Jim di situ. Oh, iya, Bu, Yang mana yang betul? Hapus yang dianggap salah. Ini Bu. Ah, begitu ya. Berarti Jim depan sama Jim terakhir sama ya. Oh tidak Bu, dia tinggi Bu, tinggi dia. Oh, salah Bu. Ah, Salah Bu, sama. boleh mau ditukar? Oke, tukar dulu, perbaiki dulu sesuai pendapatnya. Terakhir. Ini Bu. Yang saya Coba lingkar. lihat. Yang di atas itu pertama Bu. Ja di atas, ja di tengah, ja itu bagaimana ya? Kenapa begitu? Ja di tengahnya. Sambungannya Oke, maksudnya. sekarang mungkin saya coba Pak Yuslan tulis ja'ala. Ja'ala bersambung. Ja'ala naj'alu. Ja'ala naj'alu. Belum. Terakhir, soal terakhir. Ja'ala naj'alu. Sudah Bu. Coba lihat. Alhamdulillah. Oh, nunnya ini mirip ha. Oh tidak Bu. Non itu Bu. Jadi ada di Al-Quran kan di situ surah Qasas, ja'ala sudah betul, cuma dia model lamnya mirip ro, Oh iya Bu. kemudian nunnya mirip kha. Itu yang perlu diperbaiki. Iya Bu, iya. Ya, saya kira sudah ya. Ya Bu, makasih Bu. Bisa dipanggil teman berikut. Ya Bu. Ibu, 1 jam 30 detik. Lama ya? Tidak apa-apa. Tapi enak Bu, Bisa menyenangkan. dipotong nanti. Nanti bisa dipotong sesuai dengan ini 45 menit yang dianggap penting-penting tadi. Kalau dikirim semua Bu. Kan ada yang lama. Yang lama itu kan yang menulisnya toh sama menjawabnya. Ya betul Bu, betul.
Ya, silakan dipanggil temannya. Iya, Siapa? Bu, iya, Pak iya, iya. Adimin masih di dalam, masih di situ? Iya, Bu, iya, Masih iya. ada Pak Adimin? Iya, Bu, saya telepon dulu, Bu. Ah, Kalau Pak Adimin belum bisa, maju saja yang dua itu. Ibu, masuk, Tapi Ibu. sudah tidak tahu apa sudah ada link. Ibu masuk, saya keluar. Ya, Iya. siapa itu? Ibu Ibu Jumana, Bu, Ibu Jumana. Jumhana. Ibu Jumana. Ah, Ibu Jumhana yang hari Oktober ya? Apa itu? Iya, Yang iya, Bu, hari iya, Senin? iya. Iya. Oh, berarti saya harus ganti layar. Sudah ada link Zoom baru? Ibu, masuk, Bu. Ada link pertama mana, Ibu? Link yang dibagikan di grup. Ibu, pertama kita sudah Ada masuk link tadi, Bu. baru. Kalau Pak Adimin kan pakai yang ini harusnya. Ibu kan sudah masuk tadi, cuma keluar ulang. Halo. Masuk, masuk, Ibu, masuk, Ibu. Oke. Saya belum keluar ya, Bu, karena saya tunggu teman dulu masuk. Enggak, untuk Ibu Jumhana itu pakai link baru, link Zoom baru. Jadi ini sudah di off. Kalau Pak Adimin tidak masuk, berarti sudah kita close Bu, untuk berarti Pak hari Dimin, Bu. Sabtu. Berarti Pak Dimin saya telepon. Ya, yang sebenarnya harus ditelepon itu Pak Adimin. Oh iya, Bu, tunggu, 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 tunggu. Untuk Ibu Jumhana itu kita tunggu link baru. Oh iya, Bu, iya, iya. Saya siap sampai jam 12 malam, insya Iya, Allah. Bu, siap. Mudah-mudahan Pak Adimin masih stay. Iya, Bu, iya. Pak Dimin ini. Tunggu, enggak bisa aja kayaknya. Halo, Assalamualaikum. Ibu, kita keluar, Bu. Waalaikumsalam. Di Zoom yang lain kita, Bu. Ini ya, apa Ibu Iya, Jumhana Ibu. sudah bergabung. Ada Pak Dimin ini. Begini, yang kami sebaiknya dulu Pak Adimin supaya yang hari Sabtu sudah menggunakan link Zoom. Iya, Bu, tunggu, Bu, tunggu. Ya, tidak bisa tersave. Jadi kalau bisa masuk sekarang saja. Pak Yuslan nanti keluar kalau Pak Adimin sudah di dalam. Iya, Pak, iya, Tapi iya, iya. Iya, Bu. nomornya tidak aktif, Ibu. Aktif, Bu, aktif. Telepon biasa. Aktif. Oh, Nah. tidak bisa telepon biasa. Iya, kalau saya pakai. Iya, Pak Yuslan join Oh, telepon. berarti Pak Tunggu, tunggu, saya telepon dulu ya. Yuslan lebih tahu. Kita maksimalkan ini karena hari Sabtu supaya tidak terpencar-pencar jamnya. Tapi ini yang satu sebentar, Ibu, yang dari yang dari kelompok 3,